Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Toha. Saya Prodi Sistem Informasi semester 5 dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peranan infrastruktur teknologi informasi pada perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Sebelumnya kawan-kawan mungkin pernah mendengar atau sudah mengetahui apa sih itu UKM gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UKM. UKM adalah jenis bisnis berskala kecil dan menengah, memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah karyawan di bawah 20 orang. Selanjutnya, UKM adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah guna memperbaiki taraf ekonomi yang mengalami krisis perekonomian sekitar tahun 1997 di Indonesia. Jadi UKM ini adalah salah satu cara yang cukup memadai untuk memperbaiki perekonomian masyarakat pada tahun 1997 di Indonesia yang sedang mengalami krisis, yang dimana pada saat itu melejitnya mata uang Amerika Serikat, yaitu mata uang dolar. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi negatif, dan tingginya tingkat kemiskinan dan kurs rupiah yang tidak stabil. Nah, dari data-data yang telah kita lihat pada slide ini, jadi peran dari teknologi informasi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh UKM guna membantu UKM dalam perkembangannya dalam menjalani bisnis berskala kecil dan menengah. Oke, ini adalah beberapa poin yang saya rangkum mengenai peranan teknologi informasi dalam perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Yang pertama adalah sistem strategis. Sistem strategis ini memberikan perusahaan keuntungan yang memungkinkannya untuk meningkatkan pangsa pasar untuk dapat bernegosiasi secara lebih baik. Artinya sistem strategis ini adalah sistem yang digunakan bisnis dalam bernegosiasi dengan bisnis lain, dalam menjalani hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk memulai suatu mitra atau suatu kerjasama, sehingga suatu perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berhasil meningkatkan perkembangan perekonomiannya. Yang kedua adalah fokus kepada pelanggan, yang dimana fokus pada pelanggan ini bermaksud memberikan layanan pada pelanggan yang sangat bagus dan dapat membuat perbedaan dalam menarik serta dan mempertahankan pelanggan. Nah, di setiap perusahaan atau bisnis-bisnis, baik itu berskala kecil maupun berskala besar, pasti memiliki suatu strategi bagaimana membuat pelanggan itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih perhatian, menjadi lebih tertarik dengan produk-produk yang kita buat, sehingga dengan menariknya tingkat kemenarikan dari pelanggan dapat mempertahankan pelanggan, sehingga pelanggan itu tidak lari kepada bisnis yang kita jalani. Poin yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan. Maksudnya adalah untuk memonitor dan menganalisis kinerja serta produktivitas dan mengumpulkan dengan lebih baik pengetahuan organisasional. Artinya dalam menjalani proses bisnis itu harus ada namanya perbaikan, entah itu perbaikan strategi, perbaikan kinerja, perbaikan produktivitas, guna untuk mengetahui apa sih kinerja dari produksi yang sebelumnya mengalami kekurangan, mengalami ketidaknyamanan kepada pelanggan atau produsen atau konsumen. Poin terakhir adalah menstrukturisasi proses. Artinya mendesain kembali proses bisnis tertentu, misalnya pembelian, utang usaha, dan desain produk baru. Nah, baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.